Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trade-in dengan ISG Daily hari ini untuk tanggal 29 Maret di hari Rabu teman-teman. Juga dengan cuaca yang hari ini cukup gelap ya, padahal saya recordnya ini masih di sekitar jam 5 sore teman-teman. Oke, langsung aja kita update ke market ya. Hari ini kembali melesat lagi nih ISG kita. Secara closingan menguat 1,17% di level 6.813 teman-teman. Oke, hari ini saya lihat cukup didorong dengan sentimen dari laporan keuangan teman-teman ya. Jadi banyak emiten-emiten yang dalam minggu ini merilis laporan keuangan dengan hasil yang cukup memuaskan. Jadi indeks kita cukup terdorong ya dengan momentum tersebut nih. Kita lihat dengan sektoral sendiri hari ini mayoritas cukup hijau ya teman-teman secara indeks penutupannya. Cuma ada dua nih sektor yang ditutup merah, sektor properti dan juga sektor teknologi nih. Sisanya cenderung hijau dengan sektor energi yang menjadi pendorong utama indeks hari ini ya. Jadi banyak juga dari emiten sektor energi, khususnya emiten batu bara teman-teman yang merilis laporan keuangan ya, yang bisa dibilang harusnya cukup bagus secara tahun 2022 kemarin. Kemudian kita lihat juga hari ini untuk banking kita, Bank BCA hari ini ditutup menguat 1,44% di 8.800. Padahal hari ini ex-day ya teman-teman. Kemudian Bank Mandiri menguat kembali 2%-an di 10.350. Bank BNI hari ini 1,94% menguat juga di 9.200, dan Bank BRI hari ini 0,84% di 4.810. Lalu secara kurs rupiah sendiri hari ini kita lihat masih cukup perkasa ya, menguat di 15.055 teman-teman. Jadi masih bertahan di atas 15 ribuan untuk kurs rupiah kita terhadap dolar Amerika ya. Dan lanjut kita langsung masuk untuk teknikal hari ini. Kalau saya bilang hari ini dia berhasil kembali ya ke atas garis supportnya nih di 6.800. Cukup bagus sebenarnya karena dia secara resisten berhasil di breakout teman-teman. Hari ini juga dengan momentum yang cukup kuat, bisa lihat hari ini secara indikatornya momentumnya cukup kuat nih kalau saya lihat hari ini. Mungkin sementara waktu menurut saya untuk bisa ini ya, indeks kita harus bisa mempertahankan level di 6.800 teman-teman agar bisa kembali untuk menuju penguatan selanjutnya ya, mungkin mengejar ke resist di sekitar 6.950. Tapi dengan syarat harus bisa bertahan di atas level 6.800 teman-teman sebagai support ya sekarang. Sementara mungkin ada resist pendek nih di sini di ISG kita di sekitar 6.880-an ya. Mungkin besok masih ada potensi market kita menguji ke sana. Jadi masih bisa dipantau ya teman-teman. Untuk besok masih bisa terjadi kenaikan lebih lanjut nih. Tapi kalau misalkan dia ternyata nggak berhasil untuk ke atas, maka secara potensinya bisa kembali ke bawah ya, karena di sini saya lihat secara time frame kecil nih teman-teman. Secara time frame kecil dia terbentuk bearish divergence ya untuk indeks kita nih. Secara indeksnya membentuk yang lebih tinggi, namun secara momentumnya dia melemah teman-teman. Jadi secara time frame kecil juga mesti diwaspadai, bisa terjadi koreksi nih teman-teman ya. Karena secara time frame kecil di sini terlihat banyak gap-gap nih yang belum ditutup oleh indeks kita. Jadi saya khawatirkan juga sekali koreksi mungkin bisa cukup dalam nih untuk indeks kita ya. Cuman kalau misalkan secara jangka pendek masih bisa berhasil bertahan di atas level 6.800, menurut saya itu sebuah pertanda cukup bagus sih, bahwa ISG kita bisa kembali lanjut ke atas teman-teman. Tapi
Tapi sebaliknya ya, tadi saya bilang kalau misalkan dia masih pentok, maka selanjutnya bisa kembali koreksi dulu. Jadi begitu sementara ya untuk isi kita. Oke, next teman-teman. Saya akan langsung masuk ke dalam emiten ya, yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama dari saham F yang merupakan emiten produsen dan distributor pupuk teman-teman ya. Dan di sini berita terkait dengan laporan keuangan yang cukup bagus dari saham F ini. Maka saya akan bahasnya di laporan keuangannya sekilas teman-teman. Di sini saya akan langsung masuk untuk di omsetnya aja ya. Dari segi penjualan saham F ini tercatat di tahun 2022 penjualan sebesar 3,68 triliun rupiah. Sedangkan di 2021 hanya sebesar 1,85 triliun. Jadi secara penjualan meningkat hampir 100% teman-teman ya. Sedangkan dari segi labanya kita lihat di tahun 2022 labanya 334 miliar teman-teman. Sedangkan di tahun 2021 itu 165 miliar. Jadi secara laba bersihnya meningkat 100% lebih ya untuk saham F ini. Jadi bisa dibilang cukup bagus secara kinerjanya. Maka itu kita langsung cek aja ke teknikal ya teman-teman. Nah, teknikal dari saham F hari ini closingannya di 605. Terlihat ya secara jangka pendek ini momentumnya kuat nih, dia kembali menguat. Mungkin saya akan bahas sedikit dari time frame weekly di sini. Terlihat ya dari weekly mungkin dia berhasil breakout teman-teman dari pattern di sini saya lihat kurang lebih double bottom ya teman-teman. Patternnya dia berhasil breakout juga di sini di resist di sekitar 550 sebagai neckline dari double bottom tersebut. Maka kalau misalkan kita hitung berdasarkan patternnya, untuk target dari saham F ini bisa mencapai ke 730 teman-teman. Dan juga di sini terlihat ada resist ya di sekitar 730. Cuman mungkin kita perlu pantau nih apakah dia berhasil mempertahankan di atas support teman-teman, di atas 550 ya kurang lebih untuk supportnya. Kalau saya pribadi mungkin lebih prefer kalau misalkan mau entry nunggu-nunggu di dekat area support teman-teman di sekitar 550 ya sampai 530 nih, karena menurut saya ini merupakan support yang harusnya cukup terjaga kalau misalkan emang emiten ini emang mau lanjut ke atas teman-teman ya. Misalkan dia berhasil bertahan, maka resist pertamanya itu di sekitar 640 nih yang sekarang lagi diuji. Nextnya di sekitar 730 teman sebagai target dari pattern double bottom tersebut ya. Jadi buat teman-teman yang masih pegang mungkin dari bawah nih, menurut saya bisa dicoba di hold dulu sementara waktu sambil dipantau apakah dia berhasil bertahan di atas level 530 nih. Cuman emiten ini tergolong cukup tipis ya, jadi likuiditasnya terlihat kurang teman-teman. Oke, jadi begitu aja untuk saham F. So far so good. Menurut saya nih dia bisa kembali pertanda untuk kembali bullish teman-teman ya untuk emiten ini. Oke, next yang kedua emitennya yaitu sini dari Bumi yang tercatat mencetak rekor ya pendapatan konsolidasian tertinggi 128,68 triliun di tahun 2022 ya. Yang mayoritasnya itu disumbang oleh anak usahanya yaitu KPC teman-teman, Kaltim Primakol, yang merupakan emiten tambang batu bara nih. Mungkin saya akan langsung bahas saja untuk teknikal ya dari Bumi ini. Nah, untuk Bumi secara time frame weekly kita lihat secara tren ya. Sebenarnya Bumi ini bisa dibilang dia masuk dalam fase koreksi teman-teman. Cuman di sini mungkin dalam jangka pendek dia dalam fase untuk pullback semenjak dia penurunan dari harga 200 nih sampai dengan 120-an. Jadi sementara
masih dalam proses pullback, menurut saya belum ada tanda-tanda untuk reversal ke atas lagi. Cuma secara time frame daily di sini bisa dilihat mungkin sementara waktu ya, secara jangka pendek bumi harus berhasil bertahan di atas support teman-teman. Di sini yang saya kotak hijau nih di sekitar 118 sampai dengan 122 ya sebagai support dari bumi nih. Kalau misalkan dijebol, maka nextnya bisa menguji ke support di sekitar 100 teman-teman, jadi cukup jauh ya next supportnya. Sementara potensinya masih mungkin dalam proses technical rebound teman-teman. Di sini pertama menguji nih ke resist di sekitar 137. Nextnya mungkin bisa ke 140 sampai dengan 150 nih sebagai resist dari bumi ya. Mungkin kalau saya prefer mungkin nunggu bumi ini dia kembali ke bawah dulu ya, mungkin dia bisa berhasil bertahan di supportnya, baru saya lebih pede untuk kembali masuk di bumi ini teman-teman. Kalau misalnya masuk sekarang, saya takutkan dia terreject dari resist ya, dan malah kembali koreksi ke bawah teman-teman. Cuma secara panjang sih menurut saya masih bisa dipantau ya untuk bumi ini, karena secara secara laporan keuangannya cukup bagus. Kemudian juga dari manajemennya kan udah diambil alih oleh grup Salim ya, jadi seharusnya bisa terlihat prospek depannya masih cukup menjanjikan teman-teman untuk emiten bumi ini. Oke, gitu aja untuk bumi sementara ini. Dan yang terakhir emitennya yaitu Siloam teman-teman, rumah sakit Siloam, yang mungkin ini emiten yang jarang dibahas oleh banyak YouTuber. Saya akan coba bahas ya di sini untuk Siloam sendiri. Kita lihat secara omset mengalami kenaikan ya. Oke, Siloam mencatatkan kenaikan laba bersih sepanjang 2022. Laba bersih pengelola rumah sakit Siloam ini naik 3,31% dari tahun 2021 ya. Dan juga seiring dengan pertumbuhan laba tersebut, pendapatannya juga meningkat teman-teman 1,45%. Jadi so far cukup bagus untuk Siloam ini, masih berhasil mencatatkan kinerja yang meningkat ya. Oke, untuk Siloam ini mungkin saya akan langsung bahas dengan teknikalnya aja. Nah, oke, hari ini Siloam Hospital closingannya di 1380 ya. Dan juga di sini saya lihat dia udah deket-deket sama area resist teman-teman. Jadi mungkin wajar ya kalau misalnya dia terreject nih dari resistnya. Sementara waktu so far menurut saya masih cukup bagus ya untuk Siloam ini, karena dia masih berhasil bertahan di atas garis exponential moving average ya. Secara tren masih cukup bagus secara weekly. Secara jangka pendek di sini saya lihat ada support yang cukup penting untuk dijaga ya oleh Siloam ini, yaitu di sekitar 1290 sampai dengan 1300 teman-teman untuk supportnya. Cuman sementara waktu di sini saya lihat terreject dari resisten, maka mungkin kalau misalkan mau entry bisa dekat-dekat di support ya teman-teman. Tapi emiten seperti ini kurang liquid teman-teman ya untuk Siloam ini, jadi mungkin cukup volatile ya untuk pergerakannya sendiri ini. Cuman di sini secara panjang menurut saya harus yang cukup dijaga adalah support di sekitar 1200 sampai 1225 teman-teman. Ini merupakan support yang wajib dijaga oleh Siloam nih. Kalau misalkan dia mau mempertahankan bullishnya teman-teman ya, trend bullishnya, area hijaunya harus berhasil dipertahankan teman-teman di sekitar 1200 sampai 1230 deh. Kalau misalkan dia berhasil breakout, maka next bisa mengejar ke resist yang selanjutnya itu di sekitar 1500-an teman-teman. Jadi kalau saya pribadi mungkin lebih prefer nunggu dia untuk confirm breakout ke atas, kemudian kita nunggunya entry-nya waktu dia pullback teman-teman. Jadi kita udah mendapatkan konfirmasi ya bahwa
Sebelum ini dia beneran untuk mau confirm lanjut ke atas teman-teman. Karena kalau misalkan seperti ini dia terreject, kita masih belum dapat untuk konfirmasi nih apakah dia emang beneran mau ke atas atau justru dia akan kembali ke bawah teman-teman. Oke, jadi begitu aja untuk analisa kita dari Salom Hospital, dan besok kita akan lebih update lagi dengan emiten-emiten yang lain teman-teman ya. Oke, jadi begitu aja untuk hari ini. Thank you buat semuanya yang udah tonton sampai akhir, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari ini di hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 ya. Dan lagi-lagi saya ingetin buat teman-teman semuanya untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan nih. Oke, sekali lagi thank you semuanya, jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.